Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu dituntun oleh kehendak-Nya sendiri. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia 15 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan. Yang ke maut, ke mautlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah. Dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Sedemikian jahatkah Manasye di hadapan Tuhan, sampai-sampai bangsanya turut menerima hukuman yang sedemikian rupa. Bahkan Tuhan berkata dengan terus terang demikian, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Yeremia 15 ayat pertama. Masakan seandainya 2 orang nabi besar seperti Musa dan Samuel berdiri bersama-sama hendak memohon dan memperantarai bangsanya di hadapan Tuhan. Tetap saja Tuhan tidak akan bergeming dari keputusannya. Bukankah Dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang? Sejahat apakah Manasye sampai-sampai dia ditolak sedemikian rupa? Jika kita memperhatikan di kitab 2 Raja-Raja 21, ada beberapa catatan firman Tuhan tentang Manasye yang dari perkara tersebut gereja Tuhan dapat belajar sesuatu. Pertama, disebutkan di sana bahwa Manasye membangun kembali bukit-bukit pengorbanan dan penyembahan berhala yang sudah diruntuhkan ayahnya, Hizkia. Inilah yang disebut sebagai dosa yang kukehendaki. Sekalipun Manasye sadar bahwa semua itu bukan hanya telah dihancurkan oleh ayahnya sendiri, tapi juga hal itu menyakitkan hati Tuhan. Seakan-akan Manasye memang sengaja untuk melukai hati Tuhan dan ayahnya sendiri dengan berbuat noda yang sangat menyakitkan hati itu. Dosa yang disengaja, yang dipelihara satu kali akan bertumbuh menjadi dosa yang aku kehendaki. Kedua, kemudian kitab 2 Raja-Raja 21 juga mencatat bahwa di mezbah pengorbanan dan penyembahan berhala tersebut, Manasye mengorbankan anak kandungnya sendiri sebagai sesajen untuk memenuhi kemauannya sendiri. Mungkin inilah kedua catatan hidup Manasye yang perlu kita perhatikan sebagai gereja Tuhan. Sungguh benar bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan penuh belas kasihan. Namun ada tapal batas yang perlu kita perhatikan. Ketika anak Tuhan yang sudah mengerti kebenaran, namun sengaja berbuat dosa, kita sendirilah yang sedang menolak kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kemudian tanda sederhana yang sering kita temukan adalah anak Tuhan yang seperti itu tidak pernah memiliki rasa hormat akan pembapaan.
Mereka berbuat semaunya sendiri dan dengan mudah menyalahkan siapa saja yang bisa dia salahkan untuk menyembunyikan dosa-dosanya sendiri. Belajarlah untuk memiliki hati yang lemah lembut, untuk selalu dapat dituntun dan dipimpin, sehingga kita terhindar dari kejatuhan yang begitu dalam. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku terus untuk selalu siap berjalan sesuai rencanamu. Amin. Jesus loves you and so do I.